Alfi Maulana, 24, tinggal di kamar kos bersama jasad kekasihnya, Tiara, 25, selama berhari-hari. Ia menyimpan potongan tubuh korban yang telah dimutilasi. AM tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa bersama potongan tubuh korban yang disimpan di balik laci lemari pakaian serta potongan kepala korban di kamar mandi. Tak tanggung-tanggung, pelaku hidup bersama potongan jasad korban selama seminggu lamanya. Tersangka melakukan aktivitasnya seperti biasa setelah kejadian itu, dari 31 Agustus 2025 sampai ditemukannya potongan tubuh manusia di Pacet 6 September. Sampai esoknya dini hari kita lakukan penangkapan, dan selama itu dia tetap tinggal di tempat yang sama, kata Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, dikutip dari Tribun Jatim, Rabu, 10 September 2025. Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia atau hewan. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks kejahatan, di mana pelakunya memotong-motong tubuh korban yang sudah meninggal untuk berbagai motif, seperti menghilangkan jejak, menyembunyikan identitas korban, atau melampiaskan amarah dan kebencian. Dalam hukum pidana di Indonesia, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang mutilasi. Namun, tindakan ini biasanya dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan. Motif di balik tindakan ini bisa beragam, mulai dari masalah asmara, sakit hati, hingga faktor psikologis. Terungkapnya kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut berawal dari penemuan potongan tubuh Tiara di semak belukar tepi Jalan Raya Pacet Cangar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu, 6 September 2025. Kurang dari 14 jam dari penemuan potongan tubuh, polisi menangkap pelaku, yang ternyata pacar Tiara. Dalam pengakuannya, Alfi ternyata memutilasi Tiara hingga ratusan bagian. Alfi Maulana ditangkap saat berada di kamar kos Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Minggu, 7 September 2025. Pukul 1 WIB dini. Menurut Ihram, tersangka melakukan perbuatan sadis terhadap korban di kamar mandi menggunakan pisau daging, gunting taman, dan palu untuk merusak tengkorak kepala korban. Namun, ia urung menggunakan palu lantaran khawatir suara gaduh akan terdengar tetangga kos. Tersangka melakukan perbuatan keji, mutilasi, seorang diri, tempatnya di kamar mandi dalam kamar rumah kos, pungkas Ihram. Tersangka AM mengaku, setelah melakukan aksinya ia keluar dari kamar kos di Jalan Raya Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Dia bekerja serabutan hingga larut malam, salah satunya driver ojek online, ojol, mengendarai motor Yamaha NMAX putih Nopol W6414R. Kendaraan itu juga digunakan tersangka, ketika membuang puluhan potongan tubuh korban ke Pacet Cangar. Ia keluar kos, "Saya ojek online, Pak," kata tersangka AM.